Saudara, polisi masih mengejar aktor intelektual hoax surat suara tercoblos. Pihak Partai Demokrat meminta tidak ada pemaksaan unsur pidana terkait cuitan Andi Arief dalam kasus ini. Sementara Menteri Dalam Negeri Cahyokumolo menyebut pelaku penyebar berita bohong ini sebagai penjahat demokrasi. Siapa aktor intelektual di balik berita bohong jutaan surat suara tercoblos kini masih terus diburu pihak kepolisian. Meski belum ditahan, dua orang berinisial HY dan LS telah ditetapkan sebagai tersangka atas kasus ini. Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri, Kombes Syahar Diantono menyebut pihaknya tidak menahan tersangka sesuai ketentuan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang penyebaran kabar bohong. Tersangka tapi tidak ditahan. Pasal yang dikenakan, Pak? Pasal yang ditambahkan itu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946. Ya? Tidak dilakukan penahanan terhadap dua tersangka itu? Ya, karena kan memang ada salah satu pasal itu ancaman hukumannya di bawah 5 tahun. Tidak bisa ditahan. Kalau untuk pembuatnya, Pak, itu kan penyebar. Ya kan itu masih proses kita cari. Ya. Identitas dua orang itu katanya LS itu perempuan ya Pak? LS sama HY. Oke? Perempuan ya Pak LS? Saya ada pertemuan besok siang. Bang, ada kemungkinan nggak sih Bang? Berita bohong surat suara tercoblos sebelumnya viral di media sosial dan menyeret nama Wasekjen Partai Demokrat, Andi Arief. Cuitan Andi Arief pun dituding Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto sebagai skenario politik. Dan saya sangat tidak sependapat ketika apa yang disampaikan oleh saudara Andi Arief itu dia katakan sebagai upaya untuk warning. Padahal Demokrat bisa menggunakan mekanisme melalui LO-nya untuk menanyakan langsung. Apalagi di Demokrat banyak juga tokoh-tokoh dari pengurus teras KPU sebelumnya yang seharusnya langsung bisa melakukan klarifikasi tanpa menimbulkan kegaduhan. Ketika itu disampaikan melalui media sosial tidak menggunakan instrumen yang dimiliki untuk melakukan konfirmasi, itu ada skenario politik. Pihak Partai Demokrat menolak anggapan cuitan Andi Arief sebagai unsur kejahatan penyebaran berita bohong. Wasekjen Partai Demokrat Didi Irawadi meminta semua pihak tak memaksakan unsur pidana atas tindakan koleganya. Pengetahuan saya terhadap siapa? Laporan terhadap siapa dulu? Terhadap Bung Andi Arief nggak ada laporan, saya kira ya, mungkin sedang dipelajari, saya pikir cukup baik. Kalau tidak ada unsur pidana, jangan dipaksakan, saya pikir ya. Karena kalau apa yang dilakukan Bung Andi Arief, saya pikir itu sebagai mengingatkan saja ya. Mengingatkan, ya kan sudah dicek, ternyata nggak ada. Ya sudah, nggak usah jadi panjang, apalagi tinggal 3 bulan ini nggak usah resah semua. Justru ketegaran penyelenggara ini ditunjukkan di sini. Ya, bahwa KPU sekarang harus lebih baik dari sebelumnya. Siap kalau hanya goyangan begini ada gunjang-ganjing begini biasa aja. Seperti saya bilang tadi, di India dan banyak negara lain yang demokrasi pemilunya lebih ini gitu loh. Sebelumnya, Andi Arief disebut-sebut ikut menyebar berita bohong melalui akun Twitternya terkait surat suara tercoblos sebanyak 7 kontainer. Melalui akun pribadinya, Andi Arief juga meminta kepolisian dan KPU bertindak netral, tak sekadar menyenangkan tim kampanye nasional Jokowi Maruf dan pendukungnya. Menteri Dalam Negeri Cahyokumolo menyebut aktor dan penyebar berita bohong surat suara tercoblos sebagai penjahat demokrasi. Terkait politisi Partai Demokrat Andi Arief dalam kasus ini, Cahyokumolo mengaku menyerahkan proses hukum pada pihak kepolisian. Kepolisian cepat mengungkap kasus ini, ya mari kita lawan racun demokrasi atau penjahat demokrasi yang selalu membuat hal-hal yang bersifat fitnah. Kelanjutan pelaporan sekarang gimana Pak? Ya kita sudah serahkan kepada kepolisian. Sudah. Tinggal menunggu aja nih Pak. Apa ya? Menunggu pelaporan. Iya, semua adalah hak penuh daripada kepolisian sesuai undang-undang. Pemerintah dan KPU sudah menyampaikan resmi kepada kepolisian untuk mengusut tuntas agar dengan cepat diputuskan. Kami mengapresiasi kepada kepolisian setidaknya untuk men-stop. Jangan ada polemik, jangan ada pertanyaan, jangan ada keraguan atas ulah penjahat-penjahat demokrasi. Kata-kata penjahat demokrasi itu maksudnya yang 7 kontainer itu gimana Pak? Penjahat demokrasi orang yang membuat berita-berita fitnah yang berkaitan dengan konsolidasi demokrasi. Selain kasus berita bohong surat suara tercoblos, Menteri Dalam Negeri juga melaporkan kasus fitnah penyusupan 37 juta DPT ke Bareskrim Polri.
Keresahan publik dan potensi perpecahan atas berita bohong jelang Pilpres 3 bulan mendatang jadi tantangan kepolisian untuk diungkap segera. Namun elit politik dan kontestan pemilu juga bertanggung jawab memberi pendidikan politik cerdas dan bermutu bagi calon pemilih. Tim Liputan, Kompas TV. Di studio sudah hadir sejumlah narasumber, saya sapa ada Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Didi Irewadi, kemudian Direktur Hukum dan Advokasi Tim Kampanye Nasional Jokowi Maruf Ade Irfan Pulungan, kemudian Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti Pak Abdul Fikar Hajar. Pak Fikar, Bung Irfan, Mas Didi, terima kasih sudah hadir di Sapa Indonesia Malam. Irisannya gimana sih Pak Fikar dulu? Irisannya gimana sih untuk semalam saya sempat ngasih pertanyaan untuk menjadi pembanding karena publik lebih tahu isi cuitannya Mas Andi Arief walaupun sudah dihapus ya Mas Didi ya. Kenapa dihapus? Pertanyaan juga itu gimana konteksnya? Pak Andi Arief mengatakan bahwa saya justru isi cuitan saya adalah menghimbau KPU dan pihak-pihak terkait untuk mengklarifikasi kebenaran informasi itu. Kalau konteksnya kayak gitu masuk nggak sih kategori hoax? Oke, gini. Kalau dilihat dari cuitan itu ada asumsi sebelumnya, ada berita bohongnya, ya kan? Ada berita bohongnya gitu. Nah, karena itu kemudian narasinya menjadi mengingatkan gitu. Coba dicek supaya jangan jadi fitnah gitu. Artinya memang ada berita bohong. Nah, itu yang perlu dibuktikan. Kalau sebelum Andi Arief men-tweet tidak ada itu berita, Andi Arief kena. Berarti berita bohongnya itu. Artinya ia yang mengadakan berita itu. Iya. Oke. Tapi ketika sebelum Andi Arief men-tweet sudah ada berita bohong memang, nah itu agak sulit. Kalau disebut oleh Andi Arief bahwa KPU sendiri sudah mendapatkan informasi itu sejak sore. Nah, artinya memang ada berita itu kan? Berita itu ada. Nah, narasi Andi Arief itu meminta untuk mencek saja gitu. Untuk mengkonfirmasi supaya tidak menjadi fitnah, tidak seperti menjadi fitnah gitu. Jadi kalau menurut saya itu agak sulit menjerat pakai pasal berita bohong itu agak sulit. Maksud Anda ini undang-undang ITE atau ada peraturan hukum pidana? Ya, gini kan. Nomor 1 tahun 1946. Berita bohong itu ada 3 kategori. Ambil aja deh handphonenya udah jatuh di bawah. Ya, berita bohong itu ada 3 kategori. Yang undang-undang ITE itu pasal 28, ayat 1-nya itu berita bohong yang merugikan konsumen. Nah, artinya itu transaksi elektronik yang merugikan konsumen. Yang kedua berita yang sengaja disebarkan berdasarkan sara untuk menimbulkan kekacauan. Itu hukumannya juga agak tinggi, 10 tahun kalau nggak salah. Nah, itu satu kategori. Yang kedua Undang-Undang Nomor 1 tahun 46 pasal 14 menyatakan bahwa itu sengaja. Sudah tahu itu berita bohong disebarkan. Nah, itu juga 10 tahun ancamannya. Sudah tahu itu bohong baru disebarkan. Oke. Gitu. Dengan tujuan untuk menimbulkan keonaran kalau bahasa di yang kedua patut menduga ada berita seseorang patut menduga itu bohong. Umpamanya berita tentang gunung meletus tapi dikeluarkan oleh rumah sakit umpamanya. Mestinya kan nah, itu kan patut menduga bahwa berita itu bohong gitu. Karena rumah sakit yang mengeluarkan bukan instansi yang berwenang. Itu kan patut diduga kan. Nah, itu bohong. Itu kualifikasi pasal 14 ayat 2 itu. Nah, kemudian yang pasal 15. Nah, pasal 15 ini sebenarnya tidak secara eksplisit menyebut berita bohong. Artinya bisa berita benar juga boleh gitu. Cuma karena dia disampaikan secara sepotong-potong, berlebihan, atau tidak lengkap gitu. Nah itu bisa kena. Artinya sekarang orang ada istilah framing, ya kan? Ada satu berita dia di framing sedemikian rupa berita itu menjadi tidak ke substansi gitu, tapi mengarah kepada substansi yang lain gitu. Nah itu juga bisa kena. Karena itu ancamannya agak 2 tahun cuma ancamannya. Saya tanya ke Bung Irfan, Bung Anda melihat ini kan dalam konteks kita kenapa menyoroti Mas Didi, kenapa kita menyoroti seorang Andi Arief karena ia adalah seorang politisi, ia adalah anggota partai yang menjadi peserta pemilu dan diduga atau patut diduga bisa mempengaruhi lebih banyak orang. Bung Irfan, Anda melihat ada tujuan lain dari seorang Andi Arief? Ya, memberikan cuitan itu di samping apa yang dikatakan bahwa dia minta KPU untuk segera meng-cross check?
Ya kalau ada tujuan lain nanti biar diungkapkan dalam kepolisian. Ya kan? Kita nggak punya kewenangan itu. Yang punya kewenangan itu yang menanyakan itu adalah pihak kepolisian nanti selaku penyidik. Nah tapi Pak Fikar perlu saya pertanyakan, itu berita bohong itu sudah betul, bukan lagi perlu kita selidiki lagi. Emang sudah ada berita bohong, ya kan? Kenapa saya katakan sudah ada berita bohong? Pertama adalah surat suara itu belum dicetak. Situ udah kepastiannya kebenarannya sudah sahih, 1000%. Ya. Layoutnya baru tanggal 2 hari ini ya, kan? baru Jumat kemarin. Jumat kemarin. Spesimennya disepakati oleh seluruh peserta pemilu, baik itu dari partai politik maupun pilpres. Ya. Yang kedua, tentunya setiap peserta pemilu itu dia punya LO di masing-masing KPU. Ya, saya ketahui LO-nya Demokrat itu Ibu Andi Nurpati. Oh, harusnya Bu Andi langsung bisa klarifikasi secara tertutup dulu. Jadi itu benar-benar viral suara ataupun apa namanya, itu udah benar-benar berita bohong. Sudah pasti kesahihannya bohong. Sudah pasti itu bohong. Bukan lagi bohong, itu udah sebagai informasi, menurut saya informasi sampah. Ya, udah pasti. Ya kan? Nah, pertanyaan gini, kenapa sudah tahu itu bohong, Andi Arief men-tweet, walaupun ada pertanyaan-pertanyaan lah katanya menginformasikan. Ya. Ya Berarti kan? ada dua hal. Anda menduga kalau Andi Arief sudah mengetahui kalau itu sudah bohong. pasti kita Yang ketahui, kedua, karena Partai Demokrat juga punya LO yang bisa langsung menghubungi KPU. Kenapa harus di-tweet? Iya, kenapa di-tweet? Nah, itu sudah dipastikan. Kenapa harus di-tweet? Kalau sudah pasti kebenarannya itu benar-benar sudah bohong. Oke, kita pakai dua logika itu ada dulu. Jadi begini, saya kira semua harus memakai wisdom ya, pemilu tinggal 3 bulan ya. Justru langkah yang dilakukan oleh KPU ini saya beri apresiasi ya, karena tidak langsung menuduh orang. Bahkan seorang Andi Arief ya, yang dari suatu partai Demokrat tidak langsung tuduh, tetapi melaporkan pihak-pihak yang tadi seperti Pak Fikar katakan. Ada dua ya saat ini, sebelumnya di Bogor kan ada penyebabnya siapa. Dan di sini jelas sekali ya, kalau Bung Andi Arief ini kan imbauan ya, mohon dicek. Kalimat narasinya mohon dicek supaya tidak ada fitnah. Kan poinnya di sini. Di mana unsur pidananya? Ini kan suatu permohonan. Sekarang saya tanya, kalau kertas suara, apakah, ini jujur nih, apakah tahu kalau kertas suara itu sudah dicetak atau belum dicetak? Tidak semua orang mengetahui tahapan. Tahu, kan? Ya, tapi kalau ada, sebentar dulu. Lalu ada imbauan, salahnya di mana? Jadi menurut hemat saya, justru pihak-pihak yang terlalu bernafsu karena melihat siapa ini yang sisi, yang langsung melaporkan Bung Andi Arief ini saya pikir agak berlebihan. Ini dong yang harusnya KPU aja nggak melaporkan. KPU itu lebih rasional. Sudah saya kira ya. KPU. Iya, tapi tidak melaporkan Andi Arief. Enggak, sudah melaporkan. Tidak melaporkan Andi Arief. Jadi saya pikir biar aja langkahnya sudah benar. Kita serahkan penegak hukum ya untuk mencari tahu siapa yang awal membuat berita bohong ini. Kan lebih fair di sana gitu kan ya. Dan KPU tetap bekerja, saya pikir jangan hanyut juga dalam kehebohan yang tidak menentu ini karena ada tanggung jawab yang lebih besar. Jadi isu begini hal biasa di zaman Pak SBY fitnah dan sebagainya, orang tidak sampai baper begitu. Pak SBY diserang, difitnah menjelang pemilu nggak ada masalah. Ini Andi Arief ini kita ketahui bersama, dia seorang tokoh. Dia 10 tahun menjabat di pemerintahan. Itu konteks pertanyaan saya tadi, dia bukan orang yang tidak berpengaruh. Nah justru itu tweetnya itu mempengaruhi orang, ya. Tidak mungkin dia tidak tahu. Ini elit politik loh. Elit politik. Dan tidak mungkin dia tidak bisa konfirmasi kepada LO yang ada di Partai Demokrat. Karena setiap partai punya LO ya. Dan tidak mungkin LO tidak memberitahu, oh surat suara memang belum dicetak. Memang belum ada persetujuan dari peserta pemilu. Saya kira kita balik aja deh ke ini kan diskusinya apakah ada unsur pidana ya. Ya dari kalimat ini. Ya kita lihat, kita masuk di ini aja di tweetnya ini. Kita lihat di sini apakah Bung Andi Arief ini telah melakukan pidana apa tidak. Kita baca yang baik ini. Narasi ini bahasa Indonesia ini kita jelas. Pertajam, mohon kita pertajam dicek soal kabarnya itu. ada 7 kontainer surat suara yang sudah dicoblos di Tanjung Priuk supaya tidak fitnah. Ini kan jelas supaya tidak fitnah, harap dicek kebenarannya. Karena ini kabarnya sudah beredar. Ini kan sudah bohong. Kita pertajam soal itu. Itu berita bohong. Alih-alih itu sebagai berita bohong, tapi yang paling penting adalah satu hal. Apakah itu juga berpotensi untuk menimbulkan keonaran? Itu satu, tapi di sisi lain juga ada keinginan dari semua pihak, termasuk Andi Arief tentunya untuk mendapatkan kebenaran ketika mendapatkan informasi itu. Bagaimana menempatkan ini secara proporsional? Kami jeda, kami akan bahas selanjutnya di Sapa Indonesia Malam.